Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Apa kabar sahabat semua? Terima kasih yang sudah subscribe di channel ini, dan yang belum subscribe, saya persilahkan Anda untuk subscribe ya, nanti agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Masih bersama saya Mas Nuk, dan di samping saya, silahkan adik tata kameranya deh. Terima kasih. Di materi ini saya akan membahas sesuatu yang ditanyakan melalui PM ke saya. Tetapi sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya sebelumnya ingin menceritakan sesuatu hal, teman-teman. Jadi begini, pada dasarnya ketika ada yang bertanya, Mas Nuk, berapa lama sih yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seperti Mas Nuk ya, agar menjadi orang yang expert atau mahir atau ahli, baik itu dalam bidang hipnotis atau hipnoterapi atau bidang-bidang yang sering saya tampilkan di video saya. Sebenarnya kalau kita mau kaji yang namanya jam terbang ini memang penting ya teman-teman, sebab Anda belajar ilmu di bidang apapun, yang namanya pengulangan, yang namanya repetisi harus dilakukan. Selain kita update yang namanya pengetahuan ya, entah inilah Anda di bidang apapun ini berlaku. Jadi di situ dibutuhkan yang namanya komitmen untuk belajar, kedisiplinan, kemudian ada yang namanya semangat ya, ada yang namanya kejujuran. Jujur dalam hal ini apa? Untuk belajar jujur terhadap diri sendiri gitu. Jadi saya melihat juga banyak orang-orang di luar sana yang sudah menjadi master ya di bidang apapun. Mereka meluangkan waktu jauh lebih banyak dari apa yang sebenarnya Anda pikirkan begitu. Di saat orang lain lagi santai, mereka belajar. Di saat orang lain lagi tidur, mereka lagi berlatih. Di saat orang lain lagi bermain, mereka lagi mempraktekkan, bahkan mungkin sedang gagal dalam mempraktekkan. Nah, tetapi karena semangat tadi, keinginan untuk bisa, itulah yang membuat mereka terus bangkit. Pun sama ketika Anda bertanya, Mas Nuk kenapa bisa mahir seperti itu, bisa ahli seperti itu? Anda mungkin tidak pernah melihat perjalanan saya di beberapa tahun yang lalu, bahwa saya juga mengalami namanya kegagalan. Saya mengalami namanya pernah juga mau menyerah dan sebagainya. Mungkin Anda melihatnya hasilnya jadi sekarang gitu. Nah, ini yang saya ingin berikan, bahwa segala sesuatu butuh proses. Entah itu prosesnya berjalan cepat atau prosesnya bukan lebih lambat, tetapi yang namanya proses itu wajib. Dan ketika kita menjalani proses tersebut, kita bisa menikmati prosesnya, maka tanpa terasa begitu. Anda bisa bayangkan, seandainya saya duduk di kursi ini seharian begitu sendirian, mungkin waktu akan terasa sangat lama gitu. Misalkan saya duduk di sini di kursi ini 5 jam begitu, mungkin waktu terasa lama karena saya sendiri. Tetapi mungkin Anda bisa membayangkan juga ketika saya duduk di kursi ini, di tempat ini 5 jam, tapi saya bersama dengan di samping saya ya, mungkin waktu terasa sangat singkat, tiba-tiba cepat ya. Gak terasa yang ngobrolnya, karena waktunya sama, tetapi respon di pikiran kita yang berbeda. Dalam belajar juga sama. Kalau Anda menghitung-hitungnya mungkin lama, enggak. Tapi kalau kita menikmatinya, enjoy, justru kita nggak akan terasa. Tiba-tiba, misalkan nggak terasa ya, saya sudah bisa belajar hipnotis 3 tahun, nggak terasa ya sudah 5 tahun, nggak terasa sudah 7 tahun dan sebagainya, bahkan di atas 10 tahun dan sebagainya. Nah, karena orang-orang tersebut ini enjoy untuk menikmati ketika mereka belajar. Jadi sangat saya maklumi jika Anda ini pemula baru dan mau belajar, ingin mendapatkan sesuai apa yang Anda lihat. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin, karena juga banyak yang bisa seperti itu. Tetapi ingat, orang-orang yang walaupun baru belajar, misalkan belajar gendam saya dan pinter,
karena mereka itu rajin ya teman-teman. Saya lihat mereka sangat rajin, mereka konsisten, tidak banyak mengeluh, tidak banyak komplain karena belum mencoba. Mereka mencoba perbaikan dan sebagainya. Inilah yang menjadi pembeda mental sikap ya, sikap mental mereka dengan orang yang ingin bisa, ingin mahir tetapi untuk prakteknya malas, untuk belajarnya malas dan sebagainya. Keberaniannya kurang gitu. Anda bisa membayangkan, misalkan saya berikan contoh sederhana saja nih teman-teman. Walaupun saya menguasai namanya ilmu hipnotis, baik itu hipnotis dengan membuat sleep trance ya, artinya membuat dengan permainan dengan mata tertutup atau tertidur. Dan Anda juga paham di banyak video saya mempraktekkan bagaimana saya menggunakan hipnotis dengan mata terbuka atau hipnotis halus orang bilang atau hipnotis terselubung. Skill saya tidak diragukan, sangat mumpuni begitu. Nah, tetapi jika mental saya tidak mendukung, ya susah begitu ya. Saya hanya punya keahlian hanya di pikiran saja tanpa berani untuk praktek. Saya berikan contoh analogi sederhana. Misalkan nih, saya sudah tahu kemampuan di pikiran saya, ada ilmunya bagaimana cara mendekati seorang wanita agar nyaman dengan kita, mendekati seorang wanita agar wanita tersebut mau dengan kita, mendekati seorang wanita agar wanita tersebut berharap nanti jadi pasangan kita. Nah, seandainya di ilmu di pikiran saya sudah cukup dan sudah mumpuni, tetapi mental saya tidak mendukung, apa yang terjadi ya sia-sia. Ambil contoh, misalkan saya ingin mendekati di samping saya. Nah, ketika saya mau ngomong aja tidak berani, apa yang terjadi? Saya misalkan nih, kebanyakan cowok ya senang gitu, tetapi dipendam gitu, tidak berani mengungkapkan rasa cintanya, rasa sayangnya. Bagaimana mungkin si lawan jenis tadi, si cewek tadi tahu gitu? Paling tahunya hanya meraba-raba gitu, menduga-duga. Toh juga cewek tidak mau dianggap kegeeran gitu. Paham ya? Makanya keberanian juga sangat menunjang. Ya deh ya, bener ya. Jadi seandainya kita ngomong seneng ke orang, ya ngomong aja. Masalah dia mau nggak mau urusan belakang. Yang penting dia tahu dulu. Nah, teknik diimbangi dengan pengetahuan ini akan melahirkan namanya skill ya, skill expert gitu, altitude ya, orang bilang apa ya, sesuatu yang bukan attitude ya, attitude itu sikap, altitude adalah prestasi begitu, altitude itu prestasi. Jadi antara pengetahuan ditunjang dengan semangat, dengan mental, itu menimbulkan yang namanya prestasi sesuai dengan apa yang ingin Anda kejar. Anda ingin mahir hipnotis, silahkan belajar, praktekkan berulang-ulang. Mahir gendam juga sama, mahir magnetis juga sama, mahir hipnoterapi juga sama, mahir ingin mendekati wanita untuk mendapatkan pasangan juga sama gitu. Intinya apapun harus didasarkan dengan kerja keras, wajib belajar. Yang kedua, mempraktekkan berulang-ulang, jangan pernah dihitung berapa kali prakteknya. Yang ketiga, evaluasi hasilnya, belajar lagi dan praktek lagi. Semoga video santai ini bermanfaat buat Anda sebagai pencerahan bahwa yang namanya belajar ini butuh item-item yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Pintar saja tidak cukup gitu ya. Ada yang lebih penting yaitu daripada pintar, yaitu karakter, kejujuran dan lain-lain, semangat. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.